Wasallam menerima wahyu pertama, tepatnya di sebelah kanan. Bisa kita arahkan pandangan kita ke sebelah kanan. Di sebelah kanan kita ada sebuah gunung paling tinggi di sebelah kanan ya. Kemudian di atasnya ada bukit yang disebut dengan Gua Hira. Gua Hira ya. Disitulah tempat ketika Rasulullah SAW naik turun dari umur 35-36 turun naik ke atas, diantar makanan oleh setiap tiga ya di sebelah kanan kita. Yang ada orang naik itu ya, namanya dari Jabal. Jabal itu adalah Gunung An-Nur, adalah cahaya. Karena ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama ada cahaya. Ya banyak yang naik. Jadi kalau kita waktunya haji panjang, kalau haji biasanya kan 25, tapi bisa kita naik. Kalau sekarang kalau kita sekarang waktunya mepet, kita kewajibannya aja. Insya Allah meskipun kita nggak ke sana, tapi cintanya kita kepada Rasulullah akan selalu nempel dalam hati kita. Amin. Selalu terindah akan mengingatkan kita dengan perjuangan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita juga mengenal keluarga kita, mengenal dengan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa berjumpa dengan beliau. Kalau kita nggak kenal, nggak tahu sejarahnya beliau, hidup dan sedihnya beliau, hanya untuk kita. Bahwa bagaimana kata ulama, ketika beliau wafat juga beliau mendoakan kita. Ketika merasakan ketika Rasulullah SAW merasakan sakit, katanya, kata Rasulullah, aku saja seorang nabi yang diringankan semua penyakitnya 70 kali diringankan, bagaimana dengan umatku dengan merasakan sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW dalam suatu riwayat mengangkat tangannya, Allahumma khaffif alayya sakaratul maut fataqbil alayya, ya Allah, sungguh sangat pedih sakaratul maut ini, bagaimana dengan umatku, ya Allah, fasabbil alayya, kata Rasulullah, biarkanlah aku yang merasakannya, limpahkan kepada aku, kata Rasulullah SAW. Saking cintanya Rasulullah kepada kita, bagaikan ibu kepada anaknya. Yang sakitnya lebih baik aku yang merasakan daripada anaknya. Terus bahasanya seorang ibu, sebagaimana bahasanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Patut kita bersolawat. Karena ada suatu riwayat yang menjelaskan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman kalian hatta habba ilayya, sampai mencintaiku lebih cinta daripada kepada anak-anaknya ataupun ke keluarganya. Para tamu Allah, pertemuan Rasulullah yang kami muliakan, kemudian kita akan menuju ke Mekah. Jadi Jabal Nur itu adalah tempat pertama kali turunnya ayat. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Makkiyah, yaitu surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, ya. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ketika itu Rasulullah SAW naik ke atas di umur 40 tahun, 35, 36 gak terasa, 37, 38 tidak ada. Baru di umur 40 tahun Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril dalam tafsirnya, tafsir Al-Jalalain, surat Al-Alaq, Iqra, baca wahai Muhammad, ma'ana biqari, kata Rasulullah. Kemudian dibekam lagi Rasulullah, ma'ana biqari, sampai 3 kali, Iqra ya Muhammad, kata malaikat Jibril. Gak tahu saya itu, gak tahu apa-apa, kata Rasulullah, ma'ana biqari. Kemudian diajarkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pengasih. Barulah Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu pertama turun ke pulang ke rumahnya Siti Khadijah, merasakan dingin. Kemudian Siti Khadijah yang mendengar cerita tersebut diceritakan kepada seorang pendeta, Nufal, ya, kepada seorang pendeta namanya Nufal. Kemudian kata Nufal bahwa ini adalah seorang nabi, pemimpin umat nanti. Kalau di kita namanya ulama, kiai. Gak ada kiai zaman dulu, adanya pendeta. Para tamu Allah bertemu Rasulullah SAW setelah umur 40
tahun Rasulullah menerima wahyu, kemudian 43 barulah orang-orang kafir benci kepada Rasulullah. Jadi orang kafir itu, pamannya Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal itu senang kepada Rasulullah sampai umur berapa? 40. Umur 40 Rasulullah dapat wahyu, 43 baru 43 berdakwah. Sampai umur 43 tahun barulah arah kebencian sahabat Nabi Ammar bin Yasir kemudian dibunuh, kemudian Salamah dicincang-cincang kayak sate itu ya. Dalam satu riwayatnya sampai ditombak perutnya karena ikut Rasulullah. Kemudian disiksa, yang nggak mau, yang lain udah dibunuh, disiksa Bilal bin Rabah sampai bisu, sampai nggak bisa berkata sepatah apapun. Cobaannya mereka luar biasa. Kalau kita cobaannya tinggi, seperti apa cobaan kita? Sedangkan cobaan zaman-zaman dahulu, yaitu disiksanya luar biasa. Kalau menyiksa jam 1 siang, jam 2 itu menghadap ke langit, dijemur panas-panas seperti ini, hadapin ke atas ke langit. Siapa yang buat? Tangannya diikat, mukanya menghadap ke langit, sampai tiap hari, sampai seminggu, sampai Sumayyah ini matanya tuh nggak ngelihat lagi, nggak bisa membedakan yang hitam putih semua. Anaknya sampai nggak kelihatan mana anaknya, dijemur seminggu menghadap ke langit. Subhanallah. Sumayyah bin Hiyatah, orang yang mati syahid pertama kali.